Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan hamdalah, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Zahrul Munawar SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam pada SMK Negeri 1 Kesangan Kabupaten Birun Aceh, sekaligus sebagai mahasiswa di Universitas Wahid Hasyim Semarang dalam program PPG dalam jabatan Guru PAI tahun 2025. Pada kesempatan ini, tepatnya hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, saya akan mempersembahkan video uji kinerja kepada saudara-saudari sekalian. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Berjumpa kembali ya. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji beserta syukur selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, rahmat-Nya sekalian. Selawat salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, mari kita untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulai berdoa. Doa kita mulai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, bagaimana ada hadir semua? Mana saya absen dulu ya, coba didengar. Kadang-kadang ada yang nggak hadir, mudah-mudahan bisa hadir semua. Yang pertama sekali, Alvin Adam, hadir. Kemudian Andrian Maulana, hadir. Anissa Amelia, hadir. Anissa, hadir. Ashfia Nazla Hanasha, hadir. Jud Arika Ainunisa, izin kemana ini? Ada laporan. Kemudian Dian Cahyanda, hadir. Mana sehat Dian? Sehat. Farah Salsabila, hadir. Ifa Syakira, hadir. Mana Ifa? Oh, ini. Ifa, hadir. Bagaimana keadaannya? Tentunya sebelum kita mulai pelajaran kita, semangat pagi kelompok 1. Subhanallah walhamdulillah Kelompok la ilaha illallah. Coba sekali lagi. Kelompok 1. Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Oke, udah semangat ya? Baiklah. Jadi sebelum kita mulai materi kita hari ini, masih ingat tentang materi kita yang lalu, yaitu tentang iman pada iman pada alhamdulillah. Sudah belajar di rumah? Materinya? Alhamdulillah. Nanti kalau memang belum 100% materi
seperti kadar-kadarnya. Kita ambil waktu nanti kita buat pengayaan, ya. Karena ini waktunya hampir ujian, kita harus terus melaju. Dan pada kesempatan hari ini kita mempelajari tentang tema berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Berpikir kritis. Baiklah, saya ingin mengetahui, adakah yang sudah tahu apa itu pengertian berpikir kritis? Saya Pak. Oke. Coba bagus sekali ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjawab. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir lebih cepat dari berbagai sudut pandang. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Siapa namanya ini? Barang Sasabida ya. Artinya berpikir kritis. Nampaknya yang dijawab oleh para ini masih bersifat umum ya, tapi sudah benar sekali. Tapi dalam pengertian umum. Kemudian ada yang lain nggak dalam berpikir kritis yang mengetahui? Baiklah, kita lanjutkan. Oh ada, coba. Gimana anak muda? Izin menjawab. Ya. Berpikir kritis sangat penting karena berpikir kritis itu kita akan lebih cepat memahami segala sesuatu dampak yang akan terjadi di suatu permasalahan. Suatu permasalahan ya. Jadi dalam kehidupan kita, karena hidup ini tantangan, tentunya kita harus selalu berpikir. Berpikir dulu baru bertindak. Ya, oke. Siapa namanya tadi? Energi. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya ini kita ingin tahu ya, tujuannya buat apa kita berpikir kritis? Ya, tujuan. Ada nggak tujuan berpikir kritis? Kira-kira apa? Walaupun sebagian tadi sudah kita singgung. Ada lagi yang lebih lengkap? Atau selanjutnya hikmah dari berpikir kritis? Siapa? Hikmah dari berpikir kritis. Apa hikmahnya kira-kira? Gimana? Apa hikmahnya kita berpikir kritis? Oke, jawab aja dengan terserah. Kita enggak harus benar ya, harus mau menjawabnya. Bagaimana ini? Ada? Dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomena yang terjadi. Dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Ya. Semakin tertata untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi sehingga mampu mengungkap lebih banyak makna, faedah dan manfaat yang terkandung di balik penciptaan alam semesta dan problematika yang muncul. Oke, bagus sekali. Apa itu hikmahnya? Sangat banyak hikmah berpikir kritis. Hari ini kita mempunyai sains, ya, berbagai macam ilmu pengetahuan, ilmu matematika, biologi, ilmu kesehatan, ya, ilmu pertanian, segala macam lah. Ya kan? Ini tidak terlepas daripada adanya orang-orang terdahulu, para ahli yang melakukan penelitian-penelitian dan berpikir kritis. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap orang-orang dulu itu bodoh. Enggak. Orang-orang dulu itu lebih pandai daripada kita. Mereka meninggalkan jejak-jejak ilmu pengetahuan yang luar biasa untuk kita. Kita hari ini masih belajar beberapa, cuma mereka itu kemajuannya sesuai zaman masing-masing. Sesuai zaman masing-masing. Jadi dulu ada filosof seperti Aristoteles, Ibnu Sina, ya. Ini adalah contoh-contoh hikmah daripada berpikir kritis sehingga ilmunya bisa kita rasakan hari ini. Oke. Baiklah, saya sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari Ananda sekalian, bagus-bagus semua. Namun inilah materi kita, dari materi kita yaitu berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Jadi
dua di sini jadi poin dari pembelajaran kita. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah berpikir kritis, dan yang kedua adalah mencintai titik. Oke. Kemudian kita lihat, ya, ini pengertiannya, ya. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi informasi, membuat argumen, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis dan rasional. Kita lihat di buku di sini yang bahwa berpikir kritis ini erat kaitannya dengan yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Yang mana ya kemampuan berpikir kritis ini menjadi perintah bagi kita sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah sebagai pengatur bumi dan juga sebagai apalagi khalifah yang mengatur alam semesta. Oleh karena demikian, anak-anakku sekalian, untuk mengambil berkah daripada pembelajaran ini, sama-sama kita membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 191 tentang perintah berpikir kritis. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin ulil albab. Wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin ulil albab. Oke, baiklah, sama-sama kita sudah membaca Quran surat Ali Imran ayat 191. Oke, yang artinya adalah siapa mau baca? Coba yang ini aja. Ya juga. Coba baca sekali lagi. Ada sebelah sini. Ya dibaca dulu yang bisa. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Inilah arti ya tentang Quran surat Ali Imran ayat 191. Sesungguhnya Allah dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang
terdapat tanda-tanda kekuasaannya. Anak-anakku sekalian, maka kita sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan berpikir. Kenapa kita berpikir? Karena kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan di dalam hidup ini, ya kan? Dengan berbagai tantangan. Sebagai manusia, tentu kita beda dengan binatang dan tumbuh-tumbuh. Kita harus siap, ya, harus siap dengan kemajuan. Dan untuk mencapai kemajuan itu harus dengan ilmu pengetahuan. Maka Allah membedakan dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Maka itu kita pikirkan sebagai manusia, ya kan? Tentang mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya, bagaimana Allah menciptakan planet, sehingga di dalam ilmu pengetahuan itu disebut dengan misalnya ilmu falak, ya kan? Ilmu perbintangan. Sehingga di dalam ilmu pengetahuan ada dikenal dengan kalender, ya kan? Adanya bulan, adanya tahun, ya kan? Ini berkat ada orang-orang ilmuwan yang berpikir. Itu kaitannya. Jadi Allah tidak menciptakan makhluk-makhluknya itu dengan sia-sia. Semua yang ada di alam ini, mulai dari bakteri yang menurut kita kadang-kadang itu tidak baik, ya kan? Tetapi ada manfaatnya dari segi yang lain. Kaitan dengan ayat ini, berpikir kritis ini, kita tidak boleh merusak. Kita harus berpikir bagaimana menata negeri ini sebagai khalifah, memberi kemajuan bagi negeri ini, ya kan? Untuk menciptakan sebuah peradaban yang maju. Tentunya inilah akan melahirkan iptek, ilmu pengetahuan dan dan ini terus berkembang. Kenapa iptek ini terus berkembang? Ya kan? Dari zaman dulu, ya kan? Ipteknya lahir, ditemukan, kemudian sekarang titik 04, ya. Dulu mungkin ada titik 03, titik 01, ya kan? Jadi dia terus berkembang. Dengan adanya kemauan berpikir. Kira-kira bisa dipahami. Ada yang bertanya nggak? Oke, siapa namanya ini? Yang dari sini. Oke, silakan. Apa yang bertanyakan? Diperhatikan, ya. Sekarang udah era digital, Pak, dan semuanya serba mudah. Mungkin berpikir kritis itu sudah tidak terlalu fokus. Itu bagaimana, Pak? Oke. Bagaimana ini? Sekarang katanya temanmu sudah era digital, ya kan? Ada Google, mau cari ini bisa ketik di Google, ya kan? Cari itu. Sekarang ada kecerdasan buatan, ya kan? Ini apakah kita masih dibutuhkan untuk berpikir kritis? Ini ya. Ingat, walaupun teknologi itu sudah tersedia pada zaman sekarang, kita tetap harus berpikir kritis dan berburu, ya, kepada para ulama, para ahli-ahli teknologi, ya kan? Ahli-ahli agama. Kalau ada masalah agama, kita berpikir kritis. Kita tanyakan jangan ke tukang bengkel, tapi kita tanyakan kepada para ulama, dengku, kiai dan sebagainya. Tetapi kalau bermasalah seperti tadi, masalah digital, itu katanya pada ahli digital, kita tetap harus berpikir. Kalau digital, AI dan segala macam itu kita pergunakan tanpa berpikir, kita akan rusak dengan digital itu sendiri. Kita akan rusak dengan AI itu sendiri. Ya kan? Kita bisa diperbu. Di sini penting yaitu nilai-nilai agama agar kita tidak tidak rusak dengan teknologi itu sendiri. Tapi bagaimana teknologi harus membawa manfaat? Kira-kira seperti itu bisa diterima. Alhamdulillah. Baiklah, untuk sekarang coba kalian untuk belajar dan melaksanakan menyelesaikan tugas-tugas kelompok materi kita hari ini, ya kan? Yang pertama sekali ini tentang kajian Quran Surah Al Imran 191 untuk kelompok 1, ya. Kelompok 2 ya, kajian Ar-Rahman ayat
3 ya tentang berpikir kritis juga ya. Kelompok 3 Quran surat An-Nisa ya ayat 82 tentang berpikir kritis. Selanjutnya Quran surat Al-An'am ayat 32 tentang berpikir kritis. Silakan dikerjakan kerjasama kelompoknya ya yang bagus. Ada gerak. Silakan di coba Abdi ambil buku, ambil pena, supaya untuk ini jangan dengan ini aja. Oke, gimana FKBD-nya? Sudah siap? Sini kurang semuanya, sudah siap? Coba kita sekarang masuk presentasi ya. Coba kelompok 1 bisa maju ke depan ya. Silakan maju ke depan sini, sebutkan nama, kasih sebelah sini aja. Di presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas kami yaitu kajian Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Kajian Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 91. 1. Surat Ali Imran ayat 190 menjelaskan bahwa langit, bumi, pergantian malam hari diciptakan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Ayat 191 dalam surat Ali Imran menjelaskan tentang dua ciri ulul albab, yaitu berzikir dan berpikir. Baik itu ulul albab tugas dan biasa mengingat Allah dalam berbagai situasi dan menggunakan akal untuk berbuat waktu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 ya boleh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ayo silakan. Di kelompok Dengarkan beberapa kelompok kawan kalian yang telah presentasi. Coba yang terakhir mau dengar presentasinya kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentang kajian Quran surat Al-An'am ayat 32 tentang berpikir kritis. Quran surat Al-An'am ayat 32 menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan benda gurau, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menekankan pentingnya fokus pada kehidupan akhirat dan tidak terpedaya oleh kesenangan duniawi. Ayat ini menyiratkan bahwa kehidupan dunia ini sementara dan fana. Kehidupan dunia hanyalah tempat untuk bersenang-senang dan tidak perlu dijadikan fokus utama dalam hidup. Manusia harus selalu mengingat akhirat dan mempersiapkannya dengan baik.
Hal ini dapat dilakukan dengan berbuat baik, menjalankan perintah Allah dan menghindari larangannya. Dengan demikian, Quran Surat Al-An'am ayat 32 memberikan pesan penting tentang pentingnya fokus pada kehidupan akhirat dan tidak terpedaya oleh kesenangan duniawi. Ayat ini juga menekankan pentingnya bertakwa dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi akhirat. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Setuju? Oke, siapa yang kira-kira tampil untuk memberikan sedikit kesimpulan? Oke, silakan. Di sini aja, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulannya yaitu pada hari ini saya telah mendapatkan berbagai macam baik hal yang saya pelajari tentang berpikir kritis. Yaitu saya menggunakan segala kemampuan untuk dapat menganalisa yang lebih baik, serta dapat mengaitkan iptek dalam belajar dalam Al-Quran. Dan di zaman sekarang jika kita tidak berpikir, maka kita akan disebutkan sebagai manusia yang tidak produktif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Baiklah, karena waktu dua ya kan sudah hampir memisahkan kita, maka dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling mulia karena diberi akal dan pikiran, ya kan? Maka diperintahkan oleh Allah untuk berpikir kritis. Karena dengan pikiran manusia itu bisa berkembang. Kalau kita tidak berpikir kritis, bisa nggak kita berkembang? Tentunya kita tidak berkembang. Akan menjadi orang-orang yang keterbelakangan, ya kan? Akan menjadi orang-orang yang gaptek dan sebagainya. Nah, ini yang kita hadapi kalau kita tidak berpikir kritis. Kemudian, kenapa tujuan kita berpikir kritis? Agar kita bisa menyelaraskan diri dalam menghadapi tantangan-tantangan, karena tantangan ini semakin besar di era global. Tantangan-tantangan ini juga dengan berpikir seperti dalam Quran Surat Ali Imran 190, ya, dengan kita berpikir atas ciptaan Allah meningkatkan nilai-nilai iman dan takwa. Jadi itu sebagai benteng bagi kita, bagi kalian semua, sebagai generasimu, agar tidak terjerumus pada perbuatan terlarang atau yang dapat merusak diri sendiri dan juga alam semesta. Oke, itu tujuannya. Hikmahnya dengan kita berpikir kritis, ya, kita mencintai ilmu pengetahuan, ya kan, menghargai orang-orang terdahulu yang telah melakukan penelitian sehingga kita mempunyai sains hari ini, ya kan. Kemudian punya jiwa kita yang cinta kepada sains dan suka melakukan penelitian sehingga kita menjadi bangsa yang berkembang, memajukan sebuah peradaban yang maju di era modern ini. Kemudian dampak buruknya itulah orang-orang yang tidak berpikir kritis akan tertinggal, ya, dan intinya menjadi komunitas bangsa, hingga kita sebagai bangsa yang tertinggal di segi ekonomi, ya kan, di segi kebudayaan, ya kan, dan sebagainya. Jadi hanya ini saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Teruslah belajar di rumah, ya kan. Kemudian mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pertemuan ini dengan materi baru, nanti adalah iman kepada hari akhir, ya. Untuk materi yang akan datang, Bapak harap kalian bisa belajar mandiri dulu di rumah, ya kan, supaya nanti waktu pertemuan ke depan kita sudah lebih siap, kalian sudah siap karena sudah memahami secara mandiri. Oke, amin ya rabbal alamin. Karena waktu jualah yang memisahkan kita, marilah sama kita berdoa.
kembali